Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nadova, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Pasca Sarjana Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video ini, saya akan membahas mengenai apakah yang dimaksud dengan interferensi dan integrasi serta campur kode dan alih kode. Bagaimanakah contoh dari interferensi dan integrasi serta campur kode dan alih kode? Apakah perbedaan dari campur kode dan alih kode serta interferensi dan integrasi? Sebelum masuk ke dalam pembahasan 4 gejala kebahasaan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Nungguin ya? Iya, kamu lama. Sayanya itu baru selesai mbak motor loh. Apakah kalian pernah mendengar seseorang menggunakan lebih dari satu bahasa dalam kalimatnya? Atau kalian sendiri sering melakukannya? Hal tersebut terjadi karena kemampuan seseorang dalam menguasai lebih dari satu bahasa, sehingga mereka mengombinasikan bahasa-bahasa tersebut dalam berkomunikasi. Mari kita bahas beberapa masalah sosiolinguistik akibat adanya kontak bahasa tersebut. Masalah kebahasaan yang pertama adalah interferensi. Al-Wasilah dalam Leni dan Aslinda 2014 halaman 66 menyatakan interferensi berarti adanya pengaruh antar bahasa. Pengaruh itu dalam bentuk yang paling sederhana berupa pengambilan satu unsur dari satu bahasa dan digunakan dalam hubungannya dengan bahasa lain. Atau dengan kata lain, interferensi merupakan penggunaan struktur tata bahasa atau aturan dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain yang sedang digunakan, sehingga mengakibatkan adanya kekacauan atau kekeliruan dalam penggunaan bahasa kedua. Interferensi terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah interferensi fonologi. Interferensi ini terjadi pada persoalan bunyi bahasa akibat pengaruh B1 terhadap B2-nya, begitupun sebaliknya. Hal tersebut mengakibatkan adanya penghilangan fonem, penambahan fonem, dan perubahan bunyi bahasa. Berikut ini contoh interferensi fonologi. Ini apa ini, Mas? Jadi di sini ada apa? Berdasarkan video tersebut, kita dapat melihat bahwa adanya interferensi fonologi yang diucapkan oleh Ayu Ting Ting, yaitu pada kata AP. AP nih Mas, yang seharusnya diucapkan menjadi apa ini Mas. Dengan demikian, adanya perubahan fonem A menjadi fonem E akibat pengaruh bahasa Betawi. Interferensi yang kedua adalah interferensi morfologi. Interferensi ini terjadi pada proses pembentukan kata akibat pengaruh bahasa yang satu terhadap bahasa yang lain. Interferensi ini biasanya terjadi pada proses afiksasi. Untuk mengetahui bagaimana contoh interferensi morfologi, mari kita lihat video berikut ini. Kamunya pacarnya orang mana sih? Pacar saya mau orang Bandung, kuliahnya di Bandung. Video tersebut menunjukkan adanya interferensi morfologi bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat adanya afiksme di belakang kata saya. Penggunaan me tersebut berasal dari bahasa Jawa yaitu kiteme, kemudian diucapkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi saya me, padahal dalam bahasa Indonesia tidak perlu menambahkan me setelah kata saya, cukup katakan pacar saya orang Bandung. Interferensi yang ketiga adalah interferensi sintaksis. Interferensi ini terjadi pada penyusunan kalimat akibat pengaruh bahasa lain. Interferensi sintaksis dapat kita lihat pada video berikut. Kamunya pacarnya orang mana sih? Pacar saya mau orang Bandung, kuliahnya di Bandung. Pada video tersebut, kita dapat melihat adanya susunan kalimat dalam bahasa Jawa yang diucapkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu pada kalimat kamunya pacarnya orang mana. Kalimat tersebut berasal dari bahasa Jawa yaitu sirane pacare wondi. Padahal dalam bahasa Indonesia kita cukup mengatakan pacar kamu orang mana. Gejala kebahasaan yang kedua adalah integrasi. Miki dalam Aslinda dan Leni 2014 halaman 83 menyatakan integrasi merupakan unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan sudah dianggap menjadi bagian dari bahasa tersebut. Atau dengan kata lain,
Unsur-unsur bahasa yang awalnya merupakan pinjaman namun sudah disesuaikan dengan bahasa penyerapnya dan dimasukkan dalam kamus penerima itu disebut dengan integrasi. Untuk mengetahui bagaimana contoh dari integrasi, mari kita simak video berikut ini. Hijrah total. Pada video tersebut terdapat kata hijrah yang berasal dari bahasa Arab yaitu hajaroh yang artinya berpindah tempat. Lalu, apakah perbedaan dari interferensi dan integrasi? Interferensi merupakan penggunaan unsur-unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang mungkin tidak sesuai, sehingga menimbulkan adanya pengacauan pada keduanya. Sedangkan integrasi yaitu penggunaan unsur-unsur bahasa yang dilakukan secara harmonis dalam komunikasi karena unsur-unsur tersebut sudah disesuaikan dengan bahasa penerimanya. Gejala pembahasan yang ketiga adalah alih kode. Alih kode merupakan peralihan penggunaan bahasa karena berubahnya situasi. Misalnya, terdapat dua orang yang berasal dari daerah yang sama. Mereka sedang berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa. Kemudian hadir orang ketiga yang bukan berasal dari bahasa Jawa, sehingga kedua penutur sebelumnya tersebut beralih menggunakan bahasa Indonesia agar penutur ketiga ini mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Itu disebut dengan alih kode. Selanjutnya, Hayumas dalam Hair dan Agustina 2014 halaman 107 menyatakan, alih kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa. Misalnya, dari ragam santai ke ragam resmi, begitupun sebaliknya. Terdapat beberapa penyebab terjadinya alih kode. Adapun penyebab tersebut adalah yang pertama, pembicara atau penutur. Kita sebagai penutur tentu dapat memilih bahasa yang ingin digunakan dalam berkomunikasi. Yang kedua, pendengar atau mitra tutur. Ketika sedang berbicara, tentu kita harus mengetahui siapa mitra tutur atau lawan bicara kita, sehingga dapat memilih penggunaan bahasa yang sesuai dan pesan atau informasi yang ingin disampaikan dapat berjalan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga adalah perubahan situasi akibat hadirnya orang ketiga. Seperti contoh sebelumnya, terdapat dua orang yang sedang mengobrol menggunakan bahasa Jawa, kemudian hadir orang ketiga yang tidak mengerti dengan bahasa tersebut, sehingga penutur sebelumnya dapat beralih kode menggunakan bahasa Indonesia agar orang ketiga tersebut mengerti apa yang sedang dibicarakan. Yang keempat adalah perubahan dari formal ke non-formal. Misalnya, dua orang siswa yang sedang mengobrol menggunakan bahasa daerah, kemudian datang seorang guru ke dalam kelas untuk memulai pembelajaran. Saat itu pula, peserta didik beralih bahasa yang awalnya non-formal menjadi formal. Dan yang terakhir adalah perubahan topik pembicaraan. Alih kode terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah alih kode intoleran, yaitu pengalihan bahasa Indonesia ke bahasa daerah, dan yang kedua adalah alih kode ekstern, yaitu pengalihan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing. Berikut ini contoh mengenai alih kode. Cinta. Makasih loh udah nyempatin ke sini. Thank you for inviting me. Aku jarang loh datang ke podcast. Video tersebut menunjukkan adanya alih kode ekstern, yaitu pengalihan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Terlihat dari kalimat yang diucapkan, Cinta Laura mengatakan, "Makasih lo udah nyempetin ke sini." Kemudian Tasya Farasya menjawab, "Thank you for inviting me." Kalimat tersebut menunjukkan adanya alih kode bahasa Inggris yang dilakukan oleh Tasya Farasya. Masalah kebahasan yang keempat adalah campur kode. Campur kode adalah penyisipan bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, dapat berupa kata ataupun frasa. Campur kode terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah campur kode ke dalam, yaitu menyisipkan bahasa daerah di dalam kalimatnya. Dan yang kedua adalah campur kode keluar. Campur kode keluar merupakan suatu penyisipan bahasa asing di dalam suatu kalimat. Berikut ini contoh mengenai campur kode. Ininya dari tadi. Iya, Oh, nungguin ya. iya, kamu lama. Sayanya itu baru selesai mbak motor loh. Video tersebut menunjukkan adanya penggunaan campur kode ke dalam, yaitu menyelipkan bahasa daerah di dalam bahasa Indonesia. Terlihat pada kalimat yang diucapkan yaitu, sayanya baru selesai ngumba motor.
ngumbah merupakan bahasa Jawa. Seharusnya kalimatnya adalah saya baru selesai mencuci motor. Lalu, apakah perbedaan dari campur kode dan alih kode? Jika seseorang menggunakan satu kata atau frasa dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain, itu disebut dengan campur kode. Akan tetapi, jika seseorang menggunakan klausa atau bahkan kalimat dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, itu disebut dengan alih kode. Telander dalam Aslinda dan Leni 2014 halaman 87 menjelaskan perbedaan antara alih kode dan campur kode. Menurutnya, bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari satu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Akan tetapi, jika dalam satu peristiwa tutur, klausa-klausa dan frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa atau frasa itu tidak lagi mendukung fungsinya sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Dengan kata lain, jika seseorang menggunakan suatu kata atau frasa dari suatu bahasa, orang tersebut telah melakukan campur kode. Akan tetapi, apabila seseorang menggunakan satu klausa jelas-jelas memiliki struktur suatu bahasa, dan klausa itu disusun menurut struktur bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah alih kode. Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai interferensi, integrasi, alih kode, dan campur kode. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.